حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawmil mustiratal mustaqim wa ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah hafizakumullah. Pertama dan utama, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita berharap kita yang hadir pada saat ini, keluarga juga saudara kita semua, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, innar rajula la ya'malu zamana tawil bi'amalin ahlil jannah thumma yaqtamu lahu amaluhu bi'amalin ahlin nari. Rasulullah bersabda yang artinya, ada seseorang yang telah lama beramal dengan amalan penghuni surga, tapi malah akhir hayatnya beramal dengan amalan penghuni neraka. Dulunya orang soleh, dulunya orang baik, tapi di akhirnya meninggalnya malah tidak baik. Maka kita doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
kita berharap dulunya kita baik, tengahnya baik, dan akhirnya juga baik. Namun sebaliknya Rasulullah melanjutkan dengan sabdanya, wa inna rajula la ya'malu zamana tawil bi'amalin ahlin nari thumma yahtamu lahu amaluhu bi'amalin ahlil jannah. Ada seseorang yang sudah lama beramal dengan amalan penghuni neraka, tapi malah akhir hayatnya beramal dengan amalan penghuni surga. Atau kalau lebih mudah, dulunya tidak baik, akhirnya baik. Dalam hadis dalam kitab yang sama, Rasul kembali melanjutkan sabda, kana fi man kana qablakum qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Zaman dulu pernah ada yang membunuh 99 orang. Lalu dia mendatangi rahib dengan huruf ro panjang dan haknya besar, yang berarti orang suci beragama Nasrani. Orang suci yang beragama Nasrani atau dalam hadis disebut rahib mengatakan la laisa laka taubah. Taubatmu tidak diterima karena engkau telah membunuh 99 orang. Faqatalahu, maka dia kembali membunuhnya, maka sempurnalah 100 orang. Maka dia yang telah membunuh 100 orang datang sama a'lamu ahlul ard, orang alim di kampungnya. Orang alim tersebut mengatakan, tobatmu diterima tapi intolik ila ardin kada wa kada. Engkau harus hijrah menuju tempat yang lebih baik. Maka perjalanan dia hijrah dari tempat yang tidak baik menuju tempat baik, di tengah jalan qadarullah dia meninggal dunia. Maka Rasulullah kembali melanjutkan, fahtasomat malaikatul azab wa malaikatul rahmah. Maka terjadilah perbedaan pendapat di dua malaikat. Malaikat azab mengatakan dia adalah penghuni neraka karena pernah membunuh 100 orang. Namun malaikat rahmat mengatakan dia adalah penghuni surga karena niatnya hijrah untuk menuju yang lebih baik. Maka Allah utus satu malaikat untuk menjadi penengah di antara dua yang sedang berselisih pendapat. Dan Allah katakan, qisu hazal ardh, ukurlah bumi mana yang lebih dekat. Maka dengan kekuasaan Allah, bumi digerakkan menuju tempat yang lebih dekat yang dia tuju. Maka pada akhirnya dia meninggalnya husnul khotimah. Dulunya tidak baik, akhirnya baik. Kita sering mendengar dalam keseharian kita seorang ustadz mengutip satu hadis, innamal a'malu binniyah. Tapi yang saya sampaikan insya Allah bukan innamal a'malu binniyah. Awal tengahnya sama tapi ujungnya beda. Kalau yang pertama innamal a'malu binniyah, yang saya sampaikan sesuai pembahasan kita insya Allah adalah innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang pun ditentukan di akhirnya. Dari situlah kita pahami ternyata dulunya telah berbuat maksiat, enggak mustahil di akhir hayatnya meninggal dunianya husnul khotimah. Ayuhal muslimun, ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Surat di Quran nomor urutnya 79 namanya An-Nazi'at ayat pertama dan kedua. Allah berfirman, wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashta. Demi malaikat pencabut roh yang keras, demi malaikat pencabut roh yang lemah lembut. Indonesia mengatakan nyawa. Dari dua ayat tersebut kita pahami bahwasanya ada dua malaikat, ada dua karakter malaikat pencabut nyawa manusia. Ada yang dicabutnya dengan cara keras dan ada yang dicabutnya dengan cara lemah lembut. Kalau saya berikan pertanyaan umumnya kepada jamaah, maka mereka pilihnya dicabutnya dengan cara lemah lembut. 10 doa, tapi bukan dari hadis, dan jika diamalkan silakan.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Di doa yang tadi nomor 7 kita selalu berdoa wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar kita meninggal dunia penuh dengan ampunan. Jangan sampai kita meninggal dunia penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Dan jangan pernah berharap dosa dihapuskan di akhirat. Jadilah manusia yang ketika meninggal dunia tidak membawa dosa, berarti dosanya Allah bersihkan di dunia. Ada manusia yang Allah hapuskan dosanya dengan cara diberikan musibah dan ujian. Dan ada manusia yang Allah hapuskan dosanya dengan cara diberikan penyakit. Dan sesuai dengan pembahasan kita, insya Allah, ada manusia yang Allah hapuskan dosanya bukan dengan ujian, bukan dengan musibah, bukan dengan penyakit, tapi Allah hapuskan dosanya dengan kerasnya sakaratul maut. Hadis Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, Rasul mengatakan, innal mu'mina la ya'malul khati'ah. Sesungguhnya orang beriman pastilah punya dosa. Saya, kita semua, itu semua pasti punya dosa. Namun ada manusia yang tidak punya dosa, yang disebut maksum adalah Rasulullah. Semua kita punya dosa. Maka kemudian Rasul melanjutkan fayushaddadu lahu indal mauti, maka dikeraskannya sakaratul maut liyukaffiru biha anhu. Tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka kerasnya sakaratul maut yang diderita, kerasnya sakaratul maut yang diderita bagi orang yang beriman tanpa dia sadari, sebenarnya itu adalah penghapus dosa. Wa innal kafira la ya'malul hasanah fayusahalu lahu indal mauti liyujza bihi. Dan ada orang kafir, kafir tertutup, penyebutan seseorang di luar keyakinan kita. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan ada orang kafir berbuat baik, maka kebaikan-kebaikannya Allah balas dengan mudahnya, lembutnya sakaratul maut. Tapi dia meninggal dunia tidak membawa kebaikan. Saya ulangi, orang beriman dikeraskan tujuannya menghapus dosa, meninggal tidak bawa dosa. Orang kafir dilemah lembutkan tujuannya membalas kebaikan, meninggal tidak bawa kebaikan tapi membawa dosa. Maka kalau kita melihat ada sahabat kerabat meninggal dunia di saat sakaratul maut begitu keras, maka tujuannya Allah ingin berbuat baik, tujuannya adalah menghapuskan dosa. Dan Nabi mengatakan mautul mu'min bi'araqil jabin. Salah satu ciri orang meninggal dunia baik, meninggalnya sebagai orang beriman, kening atau dahinya mengeluarkan keringat. Maka peganglah dahi, peganglah keningnya, jidatnya orang yang sedang sekarat. Apabila dia mengeluarkan keringat, tandanya dia merasakan kerasnya sakaratul maut, tapi tujuannya baik, dia dihapuskan dosa-dosanya. Ayuhal muslimun, ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Suratnya 40. Ada 2 nama, Al-Mu'min dan Ghafir. Ayatnya 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka di saat pagi dan petang. Saya ulangi 2 kali terjemahannya. Neraka diperlihatkan kepada mereka tiap pagi dan petang. Ayat ini butuh tafsir. Maksudnya adalah kepada penghuni kubur, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah, wa in kana min ahli nar fa min ahli nar.
kalau seandainya yang di penghuni kubur, kalau seandainya mereka yang saat ini sudah berada di alam barzah, alam kubur, dan dia adalah penghuni surga, maka yang diperlihatkan surga tiap pagi dan petang. Dan kalau seandainya mereka yang sudah meninggal dunia, yang saat ini adalah berada di alam barzah dan dia adalah penghuni sorga, maka yang diperlihatkan bukan neraka, tapi yang diperlihatkan adalah surga tiap pagi dan petang. Kalau ada yang tanya, apakah orang tua kita yang sudah meninggal, mereka tahu hidupnya surga atau neraka padahal sudah terjadi kiamat? Jawabannya, mereka sudah tahu. Kalau mereka diperlihatkan neraka, maka dia adalah penghuni neraka. Dan kalau mereka diperlihatkan surga, maka dia adalah penghuni surga. Ketika seseorang kita bawa jenazah masuk ke liang lahat, kemudian dipendam, dan kemudian ditanya dengan 4 pertanyaan. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Ketika dia bisa menjawab 4 pertanyaan ini, yufsahu lahu qabra madda basarihi. Kuburannya dilapangkan sejauh matanya memandang. Kuburan itu lebarnya 1, panjangnya 2, sempit, tapi pandangan akhirat tidak. Dia akan dilapangkan sejauh matanya memandang. Fayatihi rajulun hasanul wajah, hasanus siyab, thayyiburi. Maka muncullah sosok yang gak dikenal, wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya harum. Maka dia yang baru sampai di alam barzah bertanya, man anta, siapakah engkau? Wajahmu mendatangkan kebaikan. Maka seseorang yang wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi mengatakan, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu ketika berada di dunia. Maka siapakah yang menemani kita? Jawabannya adalah amal soleh. Semalam kita tahajud, pahala. Tutup dengan witir, pahala. Subuhnya berjamaah, pahala. Zikir pagi, pahala. Baca surat kahfi, pahala. Duha, pahala. Bekerja, pahala. Hadir siang ini, pahala. Pahala, 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 pahala. Yang menemani kita berubah wujud menjadi manusia yang wajahnya tampan, bagus, bajunya bagus, dan baunya wangi. Maka kalau begitu, orang tua kita berharap dilapangkan kubur dan ditemani oleh amal solehnya. Tutup suratnya ke-8, namanya Al-Anfal, ayatnya 50. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu azabal harik. Dan sekiranya engkau wahai Muhammad melihat bagaimana proses keluarnya ruh bagi orang kafir, maka datanglah malaikat dengan cara memukul badannya. Ada manusia yang keluar rohnya dengan cara dipukul. Apanya yang dipukul? Al-Quran mengatakan wujuhahum wa adbarahum. Yang dipukul adalah wajah dan punggungnya. Pukulan malaikat dengan pukulan manusia itu beda. Rasulullah melihat malaikat Jibril pingsan. Rasul mengatakan lahu sittum mi'ajuna. Jibril yang aku lihat sayapnya jumlahnya 600. Maka kalau ada yang tanya berapa jumlah sayapnya malaikat Jibril, jawabannya 600. Dan badan fisiknya aja ketika berdiri, langit dan bumi sudah hampir tertutup. Nanti manusia melihat arasnya Allah turun, dibawa sama 8 kepala malaikat. 8, arasnya Allah turun, dijunjung di atas 8 kepala malaikat. Hadisnya Abu Daud, bu'da ma baina syahmati ila uzunihim. Jarak antara punggungnya menuju telinganya malaikat pembawa arasy membutuhkan waktu 700 tahun. Dia dipukul dengan makhluk yang sangat besar. Pukulannya mengenai wajah dan punggungnya. Dan si makhluk pencabut roh ini mengatakan, wazuqu azabal harik, dan rasakanlah neraka yang membakar. Dia belum meninggal, dia masih sekarat, tapi dipukul dan dapat ucapan rasakanlah neraka yang membakar. Maka kalau begitu neraka sudah dapat diketahui pada saat sakaratul maut. Jadi bukan hanya di kuburan, di saat sakaratul maut pun sudah tahu manusia itu neraka. Dan terakhir suratnya 16 An-Nahl ayatnya 32.
alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada manusia yang diwafatkan dengan cara thayyibin, baik, lemah lembut. Yaquluna, pencabut roh mengatakan salamun alaikum, keselamatan, kedamaian untukmu, kebahagiaan untukmu. Alaikum udkhulul jannah, dan masuklah engkau ke dalam surga. Saya ulangi 3 pelan-pelan. Malaikat mencabutnya dengan cara thayyibin, sambil mengatakan salamun alaikum, dapat kabar surga. Saya ulangi, malaikat mencabut roh ini dengan cara thayyibin, baik, lemah lembut. Malaikat pencabut nyawa sambil mengatakan salamun alaikum, keselamatan untukmu dan dapat berita surga. Maka dia belum meninggal, dia di saat sakaratul maut tapi dapat kabar surga. Lagi-lagi surga sudah dapat diketahui manusia pada saat sakaratul maut, bukan hanya di alam barzah. Maka kalau ada yang tanya kapan surga dan neraka sudah dapat diketahui manusia, jawabannya adalah pada saat sakaratul maut. Kita takziah itu bahasa Arab, bahasa kitanya melayat. Biasanya jenazah ditutup mukanya dengan selendang atau kain putih tipis. Saran saya jangan langsung buka selendang penutup muka jenazah. Izinlah sama keluarga, katakan aku ini sahabat kerabat almarhum, diizinkan untuk buka penutup mukanya. Apa yang terjadi? Bapak dapat rezeki tidak terduga, lalu bapak sampaikan rezeki ini kepada istri, maka kemudian istri bahagia, istri senang, dan raut muka berubah menjadi tersenyum karena dapat kabar gembira. Maka kita melihat jenazah dan kita lihat kenapa jenazah mukanya tersenyum. Kita berbaik sangka karena pada saat sakaratul maut sudah dapat berita surga. Dalam hadis At-Tirmidzi diperlihatkan surga. Maka kenapa orang meninggal dunia wajahnya tersenyum di saat sakaratul maut sudah diperlihatkan surga. Ciri meninggal dunia orang baik adalah keningnya berkeringat, wajahnya tersenyum. Dan kenapa dia meninggal dunia wajahnya tersenyum? Insya Allah kita lanjutkan khutbah di sesi kedua. Kenapa dia meninggal dunianya dengan wajah tersenyum? Di lain kesempatan kita akan bahas ciri meninggal dunia husnul khatimah di bagian yang kedua. Semoga Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah wafatkan husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah jan muslimin muslimat faghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nash'uru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qalima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah. Wardallahumma an arba'atil khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal qur'ana 'alan nabil adnan ahyina 'alal qur'an
wa amitna 'alal Qur'an wa najjina minan nirani bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma a'izal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fi Iraq wa fi Suriah wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.